Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya sudah tidak usah memperkenalkan diri lagi karena perkenalan sudah ya tempo hari. Akan tetapi sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu karena kali ini materi terutama untuk orang tua di rumah. Karena kenapa saya minta maaf sebelum itu karena terus terang saya bukan menggurui atau mengajari Bapak dan Ibu guru, akan tetapi hanya mengingatkan kembali apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu dalam rangka pembelajaran terhadap anak. Apalagi sekarang ini anak-anak belajar di rumah. Tentunya ini akan sangat-sangat perlu perhatian yang lebih dari kedua orang tua. Ibu Bapak yang saya hormati, pernahkah Bapak ngobrol dengan anak-anak? Atau barangkali Bapak dan Ibu pernah bertanya, apa sih cita-cita anak-anak? Nah ini seharusnya memang harus sudah diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, saya mohon maaf, saya tidak menggurui atau mengajar Ibu dan Bapak akan, tetapi hanya mengingatkan saja. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan langsung ke materi saja. Mengapa dan seperti apa latar belakang kenapa orang tua harus terlibat dari kegiatan masalah pembelajaran anak-anak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, latar belakang dari parenting ini adalah salah satunya pendidikan. Pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Tentunya Ibu tahu masyarakat itu lingkungan sekitar dan juga lingkungan sekolah. Pentingnya pendidikan membuat lapisan maupun jalur bekerja sama satu sama lainnya. Terlebih, partisipasi orang tua dan masyarakat menjadi syarat penting bagi keberhasilan pembangunan. Pendidikan otonomi daerah, bahkan orang tua turut bertanggung jawab akan kemajuan belajar anak-anaknya. Bahkan dalam penelitian telah membuktikan efek positif keterlibatan orang tua terhadap pendidikan anak-anak. Jadi perlu saya jelaskan sedikit ini betapa pentingnya keterlibatan orang tua di dalam kegiatan belajar mengajar anak, baik di rumah maupun pembelajaran seperti biasa, apalagi sekarang dalam belajar di rumah. Dalam hal tersebut diketahui bahwa partisipasi orang tua sangat membantu pembelajaran atau perkembangan belajar anak. Peran aktif orang tua berpengaruh terhadap pendidikan anak. Namun, kebanyakan orang tua pada saat ini hanya menyerahkan pendidikan anak-anaknya pada pendidikan formal saja yang dikelola oleh sekolah. Tanggung jawab orang tua akan pendidikan yang diserahkan sepenuhnya kepada guru yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi, sekolah hanya menerima lanjutan pendidikan dari rumah. Itu saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mengingat pendidikan bukan hanya mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akademik saja, melainkan juga akhlak. Akhlak ya Bu ya. Moral dan spiritual. Maka orang tua juga berperan sebagai penanggung jawab utama pendidikan anak. Sehingga tidak boleh 100% menyerahkan pendidikan anak pada sekolah. Apalagi dengan banyaknya kasus yang terjadi yang memperlihatkan adanya pergeseran makna pendidikan menjadi pengajaran semata. Peran serta keluarga dan masyarakat dalam pendidikan perlu diterapkan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan, sehingga pendidikan bukan menjadi tanggung jawab tunggal sekolah, akan tetapi tanggung jawab bersama seperti yang telah dijelaskan dari berbagai sumber di atas. Perlu saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu, ingat akhlak yang pertama datang dari rumah. Itu pendidikan
sejak anak belum sekolah, sehingga kami menerima lanjutannya. Kemudian apa sih manfaat dari keterlibatan orang tua? Menurut pendapat seorang ahli, Anderson dan Bella pada tahun 1994 telah mengkaji dan menganalisis 85 kajian yang telah mendokumentasikan manfaat menyeluruh dari keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Sebuah keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak yang direncanakan secara efektif dan diterapkan dengan baik akan memberi manfaat yang sangat banyak bagi orang tua, pendidik, dan sekolah. Adapun manfaat bagi anak-anak adalah: satu, anak-anak cenderung lebih paham tanpa memandang latar belakang, suku atau ras, status sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Secara umum, anak-anak mendapatkan peringkat nilai dan presentasi kehadiran yang lebih baik. Kemudian C, anak-anak secara konsisten mengerjakan pekerjaan rumah mereka. D, anak-anak memiliki harga diri yang lebih baik, akan lebih disiplin dan menampakkan pendapat serta motivasi untuk bersekolah. Perilaku positif perilaku positif anak-anak tentang sekolah akan selalu berhasil meningkatkan perilaku baik di sekolah serta mengurangi pelanggaran disiplin. Yang E, meminimalkan jumlah siswa yang ditempatkan di pendidikan khusus dan kelas remedial. Kemudian selain manfaat untuk anak-anak, ada lagi manfaat bagi orang tua. A, para orang tua meningkatkan interaksi dan diskusi dengan anak-anak mereka, dan para orang tua menjadi lebih responsif dan sensitif terhadap perkembangan intelektual, sosial, dan emosi anak-anak. B, para orang tua lebih percaya diri dalam mengasuh dan terampil dalam membuat keputusan. Berikutnya, sebagai orang tua memperoleh wawasan tentang perkembangan anak-anak akan lebih berguna dan menjadi dorongan positif sehingga mengurangi pemberian hukuman pada anak-anak mereka. D, para orang tua memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tugas guru dan kurikulum sekolah. E, sebagai orang tua D, para orang tua memiliki pemahaman yang lebih tentang tugas guru dan kurikulum sekolah. E, saat para orang tua sadar tentang apa yang dipelajari anak-anak, mereka dengan senang hati membantu ketika para guru meminta mereka terlibat dalam aktivitas pembelajaran di rumah. F, persepsi orang tua terhadap sekolah menjadi lebih baik dan memperkuat ikatan serta komitmen dengan sekolah. G, para orang tua akan lebih sadar dan menjadi lebih peduli terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan anak-anak mereka ketika para orang tua diminta sekolah untuk terlibat sebagai tim pengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi pendidik atas keterlibatannya para orang tua. A, ketika suatu sekolah memiliki tingkat presentasi yang tinggi dalam melibatkan orang tua
baik di dalam maupun di luar sekolah. Para guru dan kepala sekolah akan mudah mendapat pengalaman memperoleh kewenangan yang lebih tinggi. Kemudian B, para guru dan kepala sekolah selalu mendapatkan penghargaan. C, keterlibatan orang tua yang konsisten membuat peningkatan komunikasi dan hubungan antara para orang tua, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian D, guru dan kepala sekolah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai budaya keluarga dan keberagamannya, dan mereka membuat penghargaan yang dalam untuk kemampuan dan waktu para orang tua. E, guru dan kepala sekolah dapat melaporkan peningkatan hasil kinerja mereka. Kemudian yang keempat adalah manfaat bagi sekolah. Yang pertama, sekolah yang aktif melibatkan para orang tua dan masyarakat untuk mewujudkan reputasi yang lebih baik di masyarakat. Yang kedua, sekolah juga lebih berpengalaman dalam dukungan masyarakat. Dan yang ketiga, program-program sekolah yang mendorong dan mendukung para orang tua selalu bertindak lebih baik dan memiliki program dengan kualitas tinggi daripada yang tidak melibatkan para orang tua. Maka berkaitan dengan hal tersebut di atas dan menyadari akan tanggung jawab orang tua dan kebutuhan peserta didik pada situasi belajar yang kondusif dan kontekstual, maka pihak sekolah membuat rencana program parenting di sekolah dengan sebutan kelompok pertemuan orang tua atau KPO, di mana pihak sekolah diharapkan dapat memberlakukan kerjasama dengan orang tua siswa agar terbentuk sinkronisasi antar pembelajaran dan di sekolah dan di rumah. Ini adalah program parenting di sekolah. Kelompok pertemuan orang tua atau KPO, Parents Class. 1. Nama dan pengertian kegiatan. KPO merupakan wadah komunikasi bagi orang tua untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan pendidikan anak di rumah. 2. Tujuan kegiatan KPO diharapkan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anggota KPO dalam melaksanakan pendidikan di dalam keluarga sendiri. Kemudian, meningkatkan keinginan orang tua yang mempunyai anak untuk mengirimkan anaknya ke lembaga. Dan yang ketiga, meningkatkan kesiapan bagi keluarga yang belum mempunyai anak usia belajar dalam melaksanakan pendidikan di rumah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, siapa sih target KPU itu? Ini terutama untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Mengenai jadwal nanti akan kita buat agar Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang tentunya akan berguna baik untuk anak, orang tua maupun guru serta sekolah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Hanya saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa teruslah berkomunikasi dengan guru BPBK serta para wali kelas sehingga ada satu jalinan khusus antara orang tua dan guru. Kemudian karena kebetulan saya di ruang BK, tolong sampaikan kepada anak-anak mereka, ruang BK bukan tempat hukuman ya Bapak dan Ibu sekalian, tapi tempat mencurahkan apa isi hati anak-anak maupun orang tua agar terjalin antara hubungan guru, orang tua, dan siswa. Baik Bapak dan Ibu sekalian,
saya akan menunggu Bapak dan Ibu sekalian untuk selalu berkomunikasi dengan saya apabila nanti anak mempunyai masalah dalam kesulitan belajar atau hal-hal yang lain. Mungkin nanti kami dari sekolah akan mencoba untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.